Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan metode investasi pada instrumen ekuitas. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Trianti dengan NIM 4022000089 dan Zahrotunisa dengan NIM 4022000096. Metode akuntansi atas investasi pada instrumen ekuitas. Metode biaya dan nilai wajar. Dalam PSAK 55 revisi 2004, aset keuangan berupa investasi pada instrumen ekuitas diukur pada nilai wajar. Jika tidak dapat diukur secara andal, dapat diukur pada biaya perolehan. Pada metode biaya, investasi diakui dan diukur sebesar biaya perolehannya. Jika tidak terdapat penambahan atau penjualan sebagian atas investasi, maka nilai investasi tidak akan berubah dan disajikan juga sebesar biaya perolehan. Metode ekuitas. Dalam PSAK 15 revisi 2014, jika investor memiliki pengaruh signifikan atas investasinya pada saham investor, maka dicatat menggunakan metode ekuitas. Entitas investor di mana investor mempunyai pengaruh signifikan disebut entitas asosiasi. Metode biaya dan nilai wajar. Pengakuan dan pengukuran. Pada metode biaya, investasi pada awalnya diakui sebesar biaya perolehan. Setelah pengakuan awal, investasi tetap diukur pada biaya perolehan. Sedangkan pada metode nilai wajar, perlakuan akuntansinya hampir sama dengan metode biaya, kecuali setelah pengakuan awal, investasi ukur pada nilai wajar. Contohnya, pada tanggal 10 Januari 2015, investor A memiliki investasi sebesar 20% atas saham Breder Investor dengan biaya perolehan 300 juta. Setelah dilakukan analisis atas kepemilikan tersebut, investor A tidak memiliki pengaruh signifikan atas investor. Selama tahun 2015, investor membagikan dividen pada tanggal 1 April sebesar 100 juta dan memperoleh laba bersih sebesar 200 juta. Pada akhir tahun 2015, nilai wajar saham investor adalah 110 per lembar. Jumlah saham Breder Investor selama tahun 2015 adalah 15 juta lembar. Mencatat perolehan awal investasi. Pada tanggal 1 Januari 2015, keterangan di debit investasi senilai 300 juta. Di kredit dengan keterangan kas senilai 300 juta. Mencatat pengakuan pendapatan dividen, investor A mengakuinya sebagai pendapatan sebesar 20% dikali 100 juta dengan jurnal. Tanggal 1 April 2015, keterangan piutang dividen pada debit 20 juta, pendapatan dividen pada kredit 20 juta. Mencatat pengakuan keuntungan selisih nilai wajar. Tanggal 31 Desember 2015, keterangan investasi pada debit 30 juta, pada kredit keuntungan atau kerugian selisih nilai wajar yaitu 30 juta. Nilai tersebut adalah selisih antara nilai wajar akhir tahun 2015 yaitu 330 juta dikali dalam kurung 20% dikali 15 juta lembar dikali 110.000 dengan nilai tercatat sebelumnya 30 juta. Penyajian dan pengungkapan investasi yang dicatat dengan metode biaya atau nilai wajar termasuk dalam instrumen keuangan yang diatur dalam PSAK 55 revisi 2014. Ketentuan pengungkapan atas instrumen keuangan tersebut diatur dalam PSAK 60 revisi 2014. Instrumen keuangan pengungkapan investor harus mengungkapkan kebijakan akuntansi atas instrumen keuangan berdasarkan klarifikasinya, yaitu rincian biaya, perolehan, dan nilai wajar atas investasinya serta pengungkapan lain yang diperlukan.
Metode ekuitas, pengakuan dan pengukuran. Investasi dengan metode ekuitas pada awalnya diakui sebesar biaya perolehan. Setelah pengakuan awal, investasi diukur secara proporsional terhadap nilai ekuitas entitas asosiasi. Jika nilainya meningkat, maka investor mengakui adanya peningkatan terhadap nilai tercatat investasinya secara proporsional atas kepemilikannya. Demikian juga sebaliknya, jika nilainya menurun. Perubahan atau peningkatan atau penurunan atas nilai ekuitas asosiasi diantaranya dapat terjadi akibat 1. Pengakuan laba atau rugi bersih entitas asosiasi meningkat atau menurun. 2. Pembagian dividen oleh entitas asosiasi menurun. 3. Pengakuan penghasilan komprehensif lain oleh entitas asosiasi atau meningkat atau menurun. Contoh soal, pada tanggal 10 Januari 2015, investor A memiliki investi sebesar 20% atas saham beredar investi dengan biaya perolehan 30 juta. Setelah dilakukan analisis atas kepemilikan tersebut, investor A memiliki pengaruh signifikan atas investi selama tahun 2015. Investi membagikan dividen pada tanggal 1 April sebesar 100 juta, melaporkan laba bersih sebesar 200 juta, dan mengakui surplus revaluasi atas aset tetap senilai 30 juta. Mencatat pengakuan piutang atas pembagian dividen. Tanggal 1 April 2015, piutang dividen sebesar debit 300 juta dan investasi pada entitas asosiasi dikredit sebesar 300 juta. Mencatat pengakuan bagian laba atas entitas sosial. Tanggal 31 Desember 2015, keterangan investasi pada entitas asosiasi didebit sebesar 40 juta dan bagian laba entitas asosiasi di bagian kredit sebesar 40 juta. Mencatat pengakuan bagian penghasilan komprehensif lain entitas asosiasi. Tanggal 30 Desember 2015, keterangan investasi pada entitas asosiasi didebit sebesar 6 juta dan penghasilan komprehensif lain dikredit sebesar 6 juta. Perolehan pada periode interim. Perbedaan perlakuan akuntansi antara metode biaya, nilai wajar dan ekuitas pada jurnal, dan perbandingannya dapat dilihat pada tabel 2.2 antara jurnal pada metode biaya, nilai wajar dan ekuitas. Penurunan nilai. Setiap aset pada umumnya mengalami penurunan nilai, termasuk investasi pada entitas asosiasi karena goodwill yang membentuk bagian dari nilai tercatat investasi pada entitas asosiasi dan tidak diakui secara terpisah. Maka tidak dilakukan pengujian penurunan nilai secara terpisah dengan menerapkan persyaratan pengujian penurunan nilai goodwill dalam PSAK 48 revisi 2009 penurunan nilai aset. Namun persyaratan pengujian atau indikasi penurunan nilai tetap mengacu ke PSAK 55 revisi 2014. Periode laporan keuangan. Dalam menerapkan metode ekuitas, menggunakan laporan keuangan entitas asosiasi yang paling akhir disajikan pada tanggal yang sama keuangan investor. Laporan keuangan investor disusun dengan menggunakan kebijakan akuntansi yang sama dengan entitas asosiasi untuk transaksi dan peristiwa dalam keadaan yang serupa. Saham preferen. Jika entitas asosiasi memiliki saham preferen kumulatif yang dimiliki pihak lain atau selain investor dan diklasifikasikan sebagai ekuitas, maka investor menghitung bagiannya atas laba entitas asosiasi setelah penyesuaian dividen saham preferen kumulatif, terlepas apakah dividen telah atau belum diumumkan. Jika saham preferen tersebut tidak bersifat kumulatif, maka penyesuaian terhadap dividen preferen dilakukan hanya ketika dividen diumumkan. Sekian video penjelasan kami dari kelompok 3, ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.